terkait dengan tugas yang waktu itu sempat bersamaan dengan MAPSI. Jadi waktu MAPSI, Ustadz Iwan harusnya ke Solo, tapi karena beliau harus tugas di sini sehingga sampai jam 10 siang baru berangkat ke Solo. Nah, ini ada beberapa yang mungkin bisa disampaikan di sini. Monggo Ustadz Iwan, sebentar. 1 menit. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, saya cuma butuh waktu beberapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Syekh Qurratul Aini SHG selaku kepala sekolah, yang kami hormati para wakasab, yang kami hormati ustaz-ustaz semua, tim kesusuan, tim guru-guru, tim keagamaan, tim sahabat humas dan ustaz-ustaz semuanya, SMP Salafiyah. Benar yang dikatakan Sada Aini, saya kena semprot di Solo karena telah mengindahkan surat yang bertanda tangan Ustadz Zainul Hakim di sana. Sampai Semarang saya di WA, Anda kami nyatakan tidak hadir. Kemudian saya video call, saya bilang saya sudah sampai Semarang. Akhirnya setelah setengah jam dirapatkan oleh panitia, monggo dilanjut Pak Iwan. Tetapi untuk tugas-tugas di hari pertama saya harus mengupload, saya harus mengerjakan ada 4 bagian tugas di hari pertama. Sebenarnya berangkatnya itu hari Senin. Sore harinya dapat kabar di sini ada dari dinas pendidikan yang bareng sama kepala dinas waktu itu mau berjalan ke Wonogiri, ternyata ada kejadian rebana ya, kata ya. Jadi saya langsung tanya-tanya juga dan alhamdulillah sekarang kemarin kepala dinas dan Pak Mabruri sudah ke sini, sudah selesai masalahnya. Baik, untuk acara di sana adalah penggunaan TIK secara adaptif dalam pembelajaran. Ini untuk intermezzo saja. Pukul berapa yang dekat dengan siang hari? Silakan. Tidak berhadiah. Apakah A, B, C, D? Tidak berhadiah. Tebakan tidak berhadiah. Apa Bu Uma? Dekat dengan siang hari. Siang hari 12.00 ya. 12.01 berarti ya. Iya. C 2359 itu malam hari. Ya. Kemudian tebarkan lagi berapa titik di kota? Ya betul 9. Tidak ada apapun, tidak ada hadiahnya. Ya. Untuk pendahuluan ada undang-undang seperti kita bersama nomor 14 tahun 2025 tentang guru dan dosen, di mana kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan kuasai guru. Kemudian kompetensi guru itu meliputi pedagogik, kepribadian sosial dan profesional. Ini dirinci dalam 9 indikator dan 41 subindikator. Kemarin dibedah semua. Perkembangan kemajuan teknologi digital telah dan disruptif bagi siapa saja yang tidak siap, termasuk guru dan peserta didik. Oleh karena itu, dituntut adanya transformasi pendidikan. Perlu diketahui pelatihan ini diikuti oleh ribuan dari BPK Jawa Tengah. Pekalongan mengirim 30 dan 30 berapa itu ya, kabupaten kota juga mengirim, ada 9 kelas di dalam Hotel Paragon. Kemudian pesan dari sana adalah bahwa transformasi pendidikan itu harus dilakukan karena proses pengembangan pembaruan dan menyusun paradigma pendidikan dengan tuntutan zaman. Jadi ini merupakan amanat ya, bahwa kita harus tahu teknologi apa yang sekarang sedang viral. Ada 3 modul jenis-jenis TIK adaptif, fungsi TIK adaptif dan TIK adaptif untuk pembelajaran. Kemudian modelnya ada blended learning, e-learning, mobile learning dan gamifikasi. Yang keren kemarin adalah yang gamifikasi. Di situ ada word wall, quizzes dan sebagainya. Yang sebagian besar guru-guru kita juga telah mengaplikasikannya. Bu Fitri, Bu Isna, Bu Uma, ya, itu sering memakai ini. Bu Nela, ya, Bu Lina, itu juga sering, Hakim, ya. Banyak sekali yang sudah melakukan ini.
Kemarin di masa pandemi juga kita melakukan Google Meet, kemudian Zoom dan sebagainya. Kemudian Google Classroom juga telah kita praktekkan. PMM juga kita masih terus mengisi. CapCut, KineMaster, murid-murid juga sudah pandai-pandai. Jadi alhamdulillah saya sampaikan di SMP Salafiyah sudah sudah berjalan walaupun belum 100%. Pembelajaran yang dipersonisasi ada interaksi, kemudian ada akses belajar yang luas, dan ada umpan balik yang real time. Ini merupakan kelebihan dari TIK Adaptif ya, bisa real time, bisa akses belajarnya luas anak-anak dengan internet, dan bisa interaksi secara langsung. Yang paling tantangan adalah kolaborasi. Ya, adapun aplikasinya adalah ada beberapa yang sering kita gunakan, Canva, Quizzes, ada Filmora, ada kelas PMM, Padlet, Kahoot, ya, ada Moodle juga. Setelah mengenali kelebihan dan kelemahan dari itu, maka kita bisa menggunakannya. Kira-kira yang pas untuk anak itu apa? Kemarin yang paling asik itu yang Quizzes ya Bu ya. Quizzes itu real time, anak-anak bisa termotivasi untuk menjadi yang paling cepat dalam menjawab. Kemudian di situ juga dalam 5 hari itu ada juga kita dilatih untuk membuat perencanaan pembelajaran sesuai Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses komponen minimal untuk perencanaan pembelajaran. Itu minimal seperti kata Ustadz Hakim saat upgrading kemarin, minimal ada 1 tujuan pembelajaran, ada 2 langkah pembelajaran, dan 3 asesmen pembelajaran. Ini disebut juga modul ajar. Jadi ada tujuan, ada langkah, dan ada asesmen. Saya juga masih belajar tentang ini, nanti akan disupervisi ya Bu hari ini Bu. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, sebaiknya memuat 2 komponen, yaitu kompetensi dan ruang lingkup, tentang kemampuan dan keterampilan apa yang perlu ditunjukkan oleh peserta didik, dan konsep utama apa yang perlu dipahami pada akhir satu pertemuan itu. Langkah-langkahnya ada persiapan awal, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi. Bukan maksud menggurui, tapi ini memang yang kami dapat di Solo waktu itu. Ada asesmennya juga dibahas, tapi tidak begitu mendalam. Ada asesmen formatif dan sumatif. Ada beberapa hal ya. Ada yang dilakukan tes saat pembelajaran, ada yang dilakukan setelah selesai, dan ada dilakukan di awal. Kesimpulannya adalah transformasi digital adalah perubahan fundamental yang membutuhkan komitmen jangka panjang dan dukungan dari semua pihak. Dan kami harap karena SMP Salafiyah merupakan sekolah yang mempunyai visi tanggap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, kami yakin zaman secanggih apapun SMP Salafiyah akan bisa untuk mengadaptasinya. Persoalan-persoalan yang ada di dinamika tentang masalah handphone dan sebagainya kemarin juga dibahas. Ada beberapa dampak negatif dari HP, tapi sebagai pendidik kita harus siap untuk mengisi konten-konten positif yang ada di HP itu. Ya, kita gunakan HP-nya anak ini bukan untuk sekedar mabar atau bukan untuk sekedar untuk melihat video-video di YouTube atau video-video apapun, tapi mari bersama-sama kita warnai dengan hal-hal yang sifatnya edukatif. Karena zaman tidak bisa bergeser ke belakang dan zaman akan semakin canggih. Sisdiknas pun ada rencana untuk mengarah ke situ, akan ada pembahasan lebih detail tentang beberapa platform-platform yang diwajibkan untuk guru nantinya. Seperti itu saja. Untuk PowerPoint nanti akan kami share, ada PowerPoint Quizzes, ada PowerPoint tentang ini. Rekomendasi untuk dari BPKP adalah setiap sekolah harus mengembangkan strategi transformasi digital yang jelas, membangun kapabilitas digital, dan memimpin perubahan dengan efektif. Salafiyah merupakan sekolah yang unik. Jadi di ipteknya itu mendukung, tetapi tidak meninggalkan hal-hal yang bersifat akhlakul karimah atau prinsip. Untuk ayatnya yang ahlinya yaitu bidang agama, kalau saya tahunya cuma artinya yaitu tetap menggunakan cara-cara lama yang baik,
cara-cara lama yang sudah disepakati bersama tentang akhlak, tetapi tidak anti dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu saja sekedar oleh-oleh dari Solo kemarin, dari BPWK kemarin. Nanti tanggal 15-16 dari Solo akan ke Pekalongan, belum tahu tempatnya, apakah di SMP Salafiah atau di SMP 4 atau di SMP 6. Jadi ini masih digoreng ya. Besok dari sana akan ke sini akan menilai kami semua 30 itu, 15 dari SD dan 15 dari SMP. Kemudian tanggal awal November kita akan dipanggil lagi ke sana untuk melaporkan beberapa hal yang sudah kita lakukan, seperti membuat RPP, kemudian bagaimana mengajar dengan TIK dan sebagainya. Sekian dari kami, mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustazah, sudah lewat dari yang seharusnya. Tapi bagaimanapun kita upayakan, sebenarnya kemarin sempat mau kita wacanakan juga oleh-oleh dari Fathakim. Nanti lain kali ya, meskipun Fathakim juga sudah nge-share di grup pusat nggih. Itu sudah di grup nggih. Nggih, terkait dengan gerakan sekolah menyenangkan GSM yang pernah di-share di ruang guru. Nggih, Ustazah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk yang kelas 8 berarti masuk kelas, untuk kelas 7 masuk kelas, untuk kelas 9 yang tidak ada jadwal mengajar di kelas 7 maupun kelas 8, monggo mendampingi anak-anak di hall aula. Akan ada penyampaian bimbingan materi dan bimbingan praktek terkait dengan pelaksanaan manasik haji umroh yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 17. Oke, pertemuan Ustazah kita tutup akhir pertemuan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.